Kita mulai kuliah audit pagi ini dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke, untuk hari ini materi yang akan kita bahas adalah seperti file yang saya share tadi malam ya, kalau salah ya. Malam kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan proses assessment model atau PAM. Oke, sebelum lanjut ke PAM, kita review sebentar yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita membahas ini ya. Oke, saya geser-geser screen sebentar. Oke, ini yang sudah kita bahas di minggu yang kemarin adalah kita mencoba untuk mendiskusikan tentang proses, detail dari sebuah proses ya. Oke, sebuah proses, sebelum sebuah proses intinya bahwa di dalam COVID kita kenal ada banyak proses ya, bisa menjadi beberapa domain, seperti ini kemarin arsitekturnya, ada 5 buah domain, masing-masing mempunyai sekian banyak proses, misalnya ini domainnya ada 5 buah domain, domain EDM ada 5, domain APO ada 13 dan seterusnya. Total ada 37 proses, nah, boleh dihitung nanti. Boleh juga ada beberapa dokumen yang sudah langsung secara eksplisit menyampaikan bahwa jumlah proses di dalam COVID-5 ada 37. Nah, kemudian detail-detailnya Anda lihat sekali lagi, ini kita review. Ini kok tidak bisa slideshow ya? Oh bisa, oke. Nah ini nama prosesnya, kemudian deskripsi prosesnya. Nah, Anda boleh mencoba membaca dalam bahasa Inggris, tapi coba Anda pahami maknanya, Anda pahami isinya. Ya, karena kalau nggak, caranya gimana? Coba Anda menulis ya. Anda tulis dalam bahasa Anda, dalam bahasa yang agak bebas, bahasa Indonesia gitu. Maksudnya apa toh? Proses deskripsi ini apa? Kemudian statement apa? Purpose-nya apa? Dan juga misalnya nih goal. Targetnya apa sih ini proses ini, manage service agreement itu goals-nya apa, ada 3 ini. Ada 3, karena targetnya ada 3, kita mengetahui goal-nya tercapai atau tidak diukur dengan cara ini, melihat metriknya. Nah, metrik. Ini parameter-parameter untuk penilaiannya dari sini, related metric. Nih, nah, sejauh itu yang kita bahas minggu yang lalu, jadi tentang detail dari sebuah proses. Kemudian juga ada Raci chart, kemarin kita sudah bahas ya. Raci chart sudah kita bahas. Kemudian berlanjut, ini detail dari proses-prosesnya masing-masing dari sana. Oke, itu silakan nanti dibaca lagi pertanyaan-pertanyaan, karena kita berhemat waktu boleh di posting di grup WA. Atau boleh diskusi juga di thread-nya Classroom juga enggak apa-apa. Tapi memang yang lebih terpantau kalau kita diskusi di grup WA. Jadi silakan ya pertanyaan-pertanyaan, komen dan sebagainya. Ini posting aja di grup WA. Oke, baik. Next untuk pagi ini yang kita bahas adalah tentang PAM, proses assessment model. Pasti ini PAM gitu. Jadi kita melakukan audit itu pada dasarnya mengaudit itu kan memeriksa sesuatu, menilai, menganalisis. Dia udah bagus belum? Dia cocok enggak? Kalau di skor dia dapat skor berapa? Nah itu audit kira-kira begitu, sama aja dengan Anda kuliah itu dilakukan assessment, dilakukan audit. Caranya gimana? Dilakukan UTS dan UAS gitu. Nah, itu kalau kuliah gitu. Kuliah itu auditnya dengan UTS dan UAS. Anda diperiksa, ditanyain macam-macam, nanti Anda bisa jawab enggak. Anda bisa jawab jawabannya ngawur apa enggak. Kalau dinilai jawaban Anda, kalau diberi skor, skornya berapa.
Nah, itu audit per mata kuliah. Kemudian audit proses belajar Anda, di UAD kita kenal dengan evaluasi studi. Evaluasi studi ada ES 0, ada ES macam-macam gitu. Jadi pada 0 semester itu kita sudah langsung evaluasi. Yang sudah 4 minggu pertama kok tidak hadir, ya otomatis dia pasti nggak akan lanjut kuliah di UAD, otomatis nanti akan kita drop, jadi dikeluarkan. Kemudian 2 tahun pertama di audit lagi, periksa lagi. 2 tahun pertama Anda dapat IP berapa, dapat SKS berapa. Anda 2 tahun pertama itu harus memenuhi 30 SKS dengan IP minimal 2 kalau nggak salah ya. Nah, itu terpenuhi, kalau terpenuhi lolos, kalau nggak terpenuhi warning. Dan seterusnya, ada beberapa model pemeriksaan, model assessment, model evaluasi. Ya. Oke. Nah, kali ini yang kita bahas adalah evaluasi atau assessment yang dituntunkan oleh COVID, khususnya COVID-5. COVID-5 memberi namanya ini, proses assessment model. Model pemeriksaan dari proses-proses itu seperti apa, atau disingkat dengan nanti kalau melihat dokumen-dokumen di dalam COVID, ada PAM atau ya PAM, itulah model penilaiannya. Oke. Bicara PAM itu kita dasarkan pada beberapa dokumen COVID. E-booknya sudah ada di Classroom. Yang pertama misalnya ada e-book judulnya ini, cover depannya sama ya, cover depannya ya COVID gitu, COVID-5. Ini PAM, proses assessment model. Nah, inti filosofinya ada di file ini, Anda boleh baca ya, Anda boleh baca banyak hal. Tentu semakin banyak yang kita baca kan semakin banyak yang kita nggak tahu, betul nggak? Semakin banyak yang kita baca itu semakin banyak yang kita ketahui atau semakin banyak yang tidak diketahui? Banyak tidak diketahui, Pak. Iya, saya juga gitu. Kalau Anda nggak pengen bingung itu gampang, nggak usah baca apa-apa. Gitu. Anda nggak baca apa-apa itu nggak bingung. Tapi Anda nggak tahu apa-apa. Gitu. Semakin banyak yang kita baca, kita semakin banyak yang rasanya kok ruwet gitu ya. Rasanya kok ruwet, kok panjang, kok bikin pusing gitu. Tapi ya memang begitu. Jadi ketika kita membaca sesuatu, misalnya kita jadi lihat gambar ini apaan gitu kan. Nah, ketika kita sudah bingung dengan gambar ini kan kita akhirnya kalau pengen tahu kan kita terus membaca keterangan-keterangan di bawahnya. Apa sih maksudnya gitu dan sebagainya. Nah, sekali lagi itu, semakin banyak yang dibaca, semakin banyak kita penasaran, semakin banyak yang perlu dibaca lagi gitu. Tapi kalau itu tadi, kalau nggak pengen pusing, nggak pengen tahu, gampang caranya. Udah nggak usah baca apa-apa. Ya, oke. Jadi salah satunya ini dokumen ini COVID PAM, proses assessment model. Kemudian dokumen yang lain, yang berjudul ini, self assessment guide. Jadi model penilaiannya seperti apa, kemudian juga ada kita bisa menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri itu artinya kalau kita bisa menilai diri sendiri dengan panduan yang baik, artinya it means that kita bisa menilai orang lain, kita bisa menilai sebuah organisasi, kita bisa menilai sebuah lembaga, kita bisa menilai sebuah perusahaan. Nah, ini kita mulai dari panduannya seperti ini. Nah, di dalam self assessment guide ini di halaman awal itu dia bercerita ini ya 101.1 dia bercerita tentang ini nih, COVID Assessment Program ya. Jadi ketika kita ngomong assessment di dalam program assessment di dalam COVID, maka kita butuh beberapa dokumennya ada yang namanya PAM yang tadi yang sudah saya tunjukkan pertama, proses assessment model. Kemudian yang sedang kita buka sekarang adalah ini yang ketiga, COVID Self Assessment Guide. Kemudian Assessment Program Toolkit nanti kita buka. Nah, yang satu yang Assessor Guide ini saya belum ketemu. Saya baca ini baru tadi malam. Jadi tadi semakin banyak yang kita baca itu ternyata semakin banyak yang kita butuhkan lagi gitu.
Nah, yang assessor guide saya belum dapat filenya. Atau nanti kalau misalnya Anda browsing-browsing Anda nemu, boleh share ke saya gitu ya. Nanti kita upload di Classroom. Ya, COVID assessor guide nanti. Nah, ini kalau yang assessor guide tentu panduan yang lebih komprehensif mungkin ya, isinya kemana kala kita mau melakukan assessment, kita mau menilai pihak yang lain. Oke. Baik, assessor guide sementara belum ada dokumennya, kita skip dulu. Kita nanti fokusnya di PAM, kemudian assessment guide dan juga toolkitnya. Itu sudah cukup membuat kita harus minum kopi gitu untuk mempelajari. Tapi jangan khawatir bahwa kalaupun misalnya setelah kuliah kalau Anda tambah pusing, ya memang begitu ya. Karena supaya nggak pusing bagaimana? Minum kopi, baca lagi. Minum kopi, baca lagi. Kira-kira gitu. Oke. Nah, next. Nah, ini balik ya, bahwa arsitekturnya COVID kita sudah lihat, model referensi prosesnya adalah 5 domain, ada 37 proses seperti ini sudah kita sampaikan berdasarkan kemarin. Nah, kemudian nantinya masing-masing proses ini bisa kita nilai. Ini proses itu ibaratnya mungkin mahasiswa mungkin mata kuliah, bisa boleh lah gitu ya. Jadi misalnya ini mata kuliah dasar keahlian, misalnya gitu. Ini mata kuliah AIK, namanya gitu. Misalnya yang AIK ada macam-macam mata kuliah, yang keahlian ada macam-macam mata kuliah, dan seterusnya. Nah, ini masing-masing bisa dinilai sendiri. Nah, kemudian model penilaiannya seperti apa nanti? Kita lihat di sini. Capability, ya, kita tengok di sini. Capability level, istilahnya ini. Nanti ketika Anda membaca pada penelitian yang tahun-tahun sebelumnya atau skripsi dari mahasiswa yang angkatan sebelumnya, Anda akan mungkin ketemu dengan istilah bukan capability level, tetapi maturity level. Kalau saya bikin notepad baru ya. Itu ya notepadnya ya, sebentar ya. Disebut dengan maturity level. Jadi mungkin aja kita ketemu dengan istilah ini. Saya besarkan sebentar warnanya. Dan lebih bisa kelihatan. Maturity level. Nah, untuk maturity level ini adalah istilah di dalam COVID-4. COVID-4. Sedangkan untuk COVID-5 kita ngomongnya capability level. Ini miliknya COVID-5. COVID-5. Oke. Saya belum tahu lagi nanti untuk yang yang terbaru adalah COVID 2019. Saya belum pelajari. Ini nggak tahu nanti istilahnya apa, saya belum tahu. Kayak mungkin sama deh. Mungkin ya. Kayak abaikan dulu. Kayak sekarang kita belajar di COVID-5, capability level. Nah, capability level itu ya seperti IPK ya. Kalau Anda masih itu dinilai dengan IPK, ini dinilai dengan capability level. Nilainya levelnya mulai dari 0 sampai 5. 0 sampai 5. 0 itu apa? 0 itu incomplete, 1 perform, 2 manage, 3 establish, 4 predictable, 5 optimizing. Keterangannya ada di sini. 0 incomplete artinya kalau mau dicek ini prosesnya not implemented. Jadi prosesnya masih acak-acakan gitu. Jadi di dalam sebuah lembaga, misalnya dalam mengelola sesuatu, maka prosesnya itu sama sekali belum teratur sama sekali. Not implemented. Itu artinya kalau kita lakukan penilaian dalam proses tertentu tadi ya, misalnya kita menilai di sini misalnya sebutlah PAI 01 gitu ya, manage program. Misalnya ini kalau kita audit, kalau memang masih acak-acakan benar, maka nilainya mungkin nanti akan kita peroleh nilai 0, incomplete gitu. Dan seterusnya naik, ya, naik. Lebih baik lagi nanti dia akan melakukan skor 1, perform itu ini implemented process, achieve its process purpose. Jadi prosesnya udah jalan,
prosesnya udah jalan, udah memenuhi tujuan yang dimaui itu apa, itu perform, udah jalan, tapi belum diatur gitu ya. Jadi kalau ini tadi prosesnya nggak jalan, yang satu ini prosesnya udah jalan gitu, target-targetnya udah dipenuhi gitu. Sedangkan yang level 2 itu udah manage itu nanti sudah dikelola. Proses now implemented and a managed fashion. Nah, ini sudah dikelola, sudah diatur, udah ada plan-nya, sudah direncanakan, ada planning, monitoring, adjusted. Ada planning, ada perencanaan, ada monitoring, kemudian ada evaluasi, adjusted. Sudah jalan, sudah lebih baik dua gitu ya. Kemudian ada work product, produk atau work product itu ya hasil kerjanya jelas gitu. Hasil kerjanya establish, control, maintain gitu ya. Hasil kerjanya udah terpola lah, teratur gitu ya. Ini yang dua. Kemudian kalau yang ketiga disebut dengan establish. Apa itu establish? Di sini proses-prosesnya implemented menggunakan using a defined process that is jadi prosesnya udah jalan, udah dikelola dengan baik untuk mencapai bahkan dampak. Jadi bukan sekedar targetnya terpenuhi, bukan sekedar outputnya ini stabil gitu ya, stabilize, kontrol, tetapi sudah bicara outcome. Outcome itu dampak. Oh, dampaknya udah bagus nih dia udah dikelola. Jadi misalnya penjualan misalnya gitu ya. Penjualan yang nol tadi penjualannya belum jalan. Yang nomor 1 udah bisa jual gitu. Udah bisa jual, udah bisa dapat keuntungan lah gitu satu. Nah, yang kedua ini atau sudah setiap kali jual udah untung gitu yang satu. Yang nomor 2 kalau penjualan seperti ini artinya penjualannya udah lebih teratur. Nah, udah teratur, udah bukan hanya hari ini laku, hari ini enggak gitu ya. Tetapi memang sudah teratur, udah rutin itu, udah rutin, terpola dan ada hasil tertentu. Jadi bukan lagi nilai per biji, tetapi sudah bisa dibilang misalnya kalau mau disebut keuntungan, keuntungannya dalam 1 bulan udah bisa sekian nih. Gitu. Nah, ini nomor 2. Sedangkan nomor 3, ini bukan lagi bicara keuntungannya sekian, misalnya bahwa dari keuntungan sekian itu sudah bisa memberikan dampak itu misalnya karyawannya jadi lebih sejahtera. Nah, misalnya gitu ya, sudah begitu. Nomor 3. Nomor 4, level 4 lebih ekstrim lagi bahwa di sini adalah predictable. Predictable itu supply now operate within defined limit to achieve process outcome. Jadi kalau predictable itu dapat diprediksi. Jadi ini bahkan sudah bisa melihat next month pada periode berikutnya, siklus berikutnya, nanti prosesnya akan seperti apa, dampaknya akan seperti apa. Ini sudah bisa diprediksi. Kira-kira gitu. Ini predictable. Sedangkan kalau nomor 5 ini sudah level tertinggi optimizing. Optimizing ini predictable proses bahkan ya, bukan hanya stabilize proses tapi predictable proses, continuous jalan terus, improve, ada perbaikan. Kemudian dia sudah bicaranya adalah pada business goal. Nah, jadi bukan lagi keuntungan per biji, bukan lagi keuntungan detik, keuntungan namanya receh gitu ya, tetapi sudah pada ngomongin business goal-nya sudah tercapai atau belum. Nah, ini kira-kira levelingnya itu seperti ini nanti kalau kita mengaudit menggunakan COVID, itu masing-masing proses itu bisa kita nilai. Ini proses-proses yang tadi. Nah, sekali audit misalnya nanti Anda skripsi mengambil tema-tema seputaran audit, tentu nggak mungkin kita melakukan pemeriksaan dari semua atau 37 proses ini kita periksa semua, setahun nggak selesai. Anda cukup mengambil misalnya dua proses. Jadi misalnya ya tergantung nanti temanya apa gitu ya. Nanti ada saya di slide belakangan nanti ada contoh tema. Oke. Nah, balik sini lagi ya. Ini tadi levelingnya. Jadi seperti Anda seperti punya kalau mahasiswa punya IPK ya. IPK-nya berapa sih gitu. IPK-nya 0, 1, 2, 3, 4 ya. Kalau kita hanya sampai 4 ya. Tapi kalau perguruan tinggi tertentu itu IP-nya bisa sampai 5 tergantung aturan saja sih, nggak masalah.
Jadi skala 4 atau skala 5. Nah, yang ini skalanya 5. Nah, tergantung Anda dapat berapa. Oke, itu levelingnya atau nilai-nilainya. Jadi kalau misalnya mahasiswa kan tertentu kalau IP-nya di bawah, di atas berapa, saya lupa ya. Cum laude atau summa cum laude. Cum laude itu minimal berapa? 3, berapa itu cum laude itu ya. Nah, ini kan ada di sini. Jadi kalau misalnya 3 sebelah, misalnya 3 itu cum laude. Kalau 4 misalnya summa cum laude, misalnya begitu. Ini diberi nama. Oke, ini levelingnya. Kemudian, nah, dalam melakukan proses penilaian ini ada istilah yang disebut dengan proses atribut, gitu ya, proses atribut. Kita punya 6 level, dari 6 level itu mulai dari 0 sampai 5 yang tadi, 0 sampai 5 ini 6 level dari sini. Nah, dari 6 level ini bisa di breakdown ya. COVID-5 membreakdown ini menjadi 9 namanya proses atribut ya, proses atribut. Jadi kalau kita ngomong level 0 incomplete ya sudah selesai. Incomplete itu artinya nggak bisa diapa-apain ya sudah ini out saja gitu kan. Itu nggak usah diberi atribut apa-apa. Nah, sedangkan mulai dari level 1 sampai level 5 ini masing-masing capaian bisa diberi atribut gitu. Level 1 perform tadi, performnya di sini ya. Level 1 itu perform, maka dikatakan proses atributnya diberi labelnya 1.1. Ini diberi istilah proses performance. Jadi itu. Kemudian level 2 ada 2 macam atributnya, 21 dan 22, perform management dan work product management. Jadi bagaimana yang pertama perform management itu berarti kan ya performanya yang dikelola. Jadi proses-prosesnya yang dikelola. Sedangkan kalau work product itu berarti kita mengelola produknya, hasil akhirnya. Nah, kemudian yang ketiga ada 31 dan 32 juga proses definition, proses deployment. Kemudian 4 predictable ini sudah bicara measurement, bicara kontrol. Measurement itu pengukuran, kontrol itu ya pengendalian. Kemudian level 5 itu sudah optimizing, jadi kita bicaranya pada inovasi dan optimasi. Nah, ini 9 proses atributnya begitu. Nah, oke, next. Kemudian nanti masing-masing proses atribut ini bagaimana kita menilainya? Ada yang namanya indikator ya, asesmen indikator, ada yang namanya nanti lagi istilah berikutnya adalah rating scale. Level pencapaiannya seperti apa. Jadi masing-masing itu nanti kalau dinilai, jadi misalnya per proses ya, satu proses gitu yang ini sebutlah misalnya PO001 dinilai ketercapaiannya berapa persen. Kalau masih di bawah 15%, artinya kita beri label N, not achieve. Belum jalan lah. Ini bisa dibilang level 0 gitu. Itu 0 sampai 15. Nah, kemudian naik gitu. Kalau capaiannya 15 sampai 50 itu partial P. Kalau 50 sampai 85 disebut dengan large lay. Jadi oke lah, mayoritas sudah tercapai. Itu L. Nah, diberi L. Sedangkan yang terakhir tentu ini 85 sampai 100. Jadi kalau capainya sudah di atas 85 sampai 100%, artinya kita anggap bahwa dia sudah running well, sudah oke lah gitu. Oke. Gitu. Nah, ini tentang rating scale-nya. Kemudian nanti ada tabel-tabel berikutnya, ini bisa kita pelajari lebih detail lagi. Ini kan ada yang ada di sana tadi ya. Proses atribut itu aja yang kita turunkan dari sini tadi. Nah, ini PA11 sampai PA52. Ini misalnya 52 itu adalah proses optimisasi. Nah, kita bawa di sini proses optimisasi, nanti juga akan muncul di sini proses definition development sini. Nah, ini ratingnya nanti bisa kita berikan nilai di sini.
Nah, ini sini. Oke. Nah, itu tentang dokumen yang ada sebagian awal dokumen, isi dokumen ini self assessment guide. Jadi sebenarnya penilaian dasarnya itu kalau di COVID itu kan sejak kemarin kita ngomongin pengukuran ya, audit itu meriksa itu kan memberikan penilaian. Nah, ini model penilaiannya seperti apa? Ya, ini bisa kita jadikan patokan gitu ya. Oke, nah saya balik ke PowerPoint. Nah, ini akhirnya kemudian kita coba ini. Ini beberapa nanti ada yang mengulang, nggak apa-apa. Ya, formnya. Nah, sekarang kita coba buat matrik ya. Jadi overview-nya kan tadi gini. Leveling tadi kan mulai dari 0 yang incomplete sampai level 5. Jadi ini kalau kita buat diagram Kartesius atau matrik juga boleh gitu ya. Jadi ini kita temukan, kita mapping gitu, kita temukan antara leveling yang akan dicapai nanti dengan sebenarnya level ini diberikan kepada siapa? Oh, level ini diberikan kepada proses, pada masing-masing proses mulai dari EDM sampai MEA. Masing-masing punya proses ya, betul. Nah, masing-masing proses dapat level gitu, dapat nilai. Nanti kemudian bisa dioptimasi penilaiannya. Nah, ini ada info keterangan juga. Jadi capability dimensi level 0 sampai 5 ini sebenarnya tidak sembarangan asal membuat 0 sampai 5 saja, tapi bahwa 0 sampai 5 ini didasarkan pada ini yang disebut dengan standar ISO 15504-2. Ini standar tahun yang diadopsi tahun 2003 ya, dari ISO. Nah, ini di dokumen ISO. Nanti semakin banyak Anda belajar tata kelola, Anda belajar manajemen macam-macam, Anda banyak ketemu dengan istilah-istilah ISO gitu, International Standard Organization. Nah, ISO sendiri mengeluarkan sedemikian banyaknya macam-macam standar untuk mengatur berbagai hal. Gitu. Oke, jadi ini seperti di sini. Ini capability dimensionnya nanti 0 sampai 5. Ini kita diperoleh atau didasarkan dari sini, dirumuskan dari sini. Kemudian ini proses dimensionnya sini. Ini mulai dari tadi ya proses-proses. Ini adalah proses-proses miliknya COVID-5. Proses miliknya COVID-5 ini bisa di-mapkan, dipetakan di sana. Gitu. Oke, next. Nah, ini keterangan mungkin lebih detail. Anda boleh menerjemahkan sendiri, boleh tidak diterjemahkan, boleh membaca terjemahan bebas saya ini, atau juga mungkin beberapa skripsi mahasiswa SI yang terdahulu juga sudah mencoba untuk menerjemahkan level-level tadi. Jadi misalnya ya kalau 0 itu sudahlah, 0 itu adalah not implemented, ya sudah, nggak perlu dibicarakan. Ini nggak bagus lah gitu ya. Maksudnya contoh kalau disebut best practice ya best practice yang nilainya 0 gitu. Pengalaman atau nilai baiknya nggak ada karena memang incomplete tadi. Jadi bisa dibilang tadi 0 sampai 15% tadi capainya di situ. Nah, kemudian berikutnya adalah ini tercapainya tujuan suatu proses level 1, level 2, dan seterusnya. Ada level 3, 4, 5. Ini ada beberapa keterangannya dari situ. Nah, ini tadi di mapping lagi ya, jadi terhadap proses atributnya tadi. Ini kita bawa ke sini, mulai dari level 0 kita biarin, level 1 itu mempunyai 1 proses atribut,
level 2 ada 2, level 3, level 4, dan level 5 masing-masing mempunyai 2 proses atribut. Ya. Dua apa ya, seperti parameter nilainya juga gitu. Oke. Nah, ini digambarkan dengan cara lain macam-macam nanti penggambarannya. Dari sini bisa kita tengok-tengok gitu ya. Ini juga masih mengulang. Di sini ditambahkan dengan asesmen indikator nanti ya. Tapi ya sama saja masih di sini. Nah, itu. Ini yang tadi kita lihat sama-sama NPLF-nya tadi. Di N masing-masing proses nanti kita berikan penilaian, mau kita beri nama apa nilainya, N, P, L, atau F ya. N itu berarti sekian, sekian, sekian. Nah, ini nanti menentukan skornya itu tadi dari sini. Yang proses ini dapat berapa? Wah, dia baru terlaksana sedikit lah, baru kira-kira 25%. Nah, kalau 25% berarti kita beri ini P, atau ya tulis saja 25. Dan dia secara status dia baru terlaksana parsial, nah, sebagian kecil, di bawah 50% kan sebagian kecil. Tuh. Nah, ini contoh kasus nih, kalau misalnya nanti kita bisa mengembangkan skema-skema audit di dalam tahap penelitian, skripsi, dan sebagainya, atau mungkin magang, itu mungkin ini contoh kasus yang saya coba tarik buat. Jadi mungkin kita bisa melakukan, Anda misalnya mau skripsi mencoba mengaudit sistem keuangan sekolah, ini mengaudit sistemnya. Atau kalau Anda menggunakan pendekatan mata kuliah tata kelola, kita bukan kalau tata kelolanya belum ada, ya dibangun aja tata kelolanya gitu. Bagaimana merumuskan tata kelola sistem keuangan sekolah, misalnya SMA-mu di kota asalmu di mana, atau sekolah di terdekat sini. Sistem keuangannya sudah dibangun atau belum? Nah, kita bisa bangunkan tata kelolanya, lihat mata kuliah tata kelola, atau boleh menggunakan framework tertentu, misalnya framework TOGAF gitu, atau framework yang lain. Ini contoh-contoh bisa audit keuangan sekolah, misalnya portal yang Anda pakai, portalnya UAD, sistem KRS-nya bisa diaudit. Wah, ini kok sering ada problem gini ya, misalnya gitu. Ini apa? Nah, dan coba deh kita audit gitu. Nah, boleh saja nanti sasaran auditnya misalnya pengelola portalnya siapa? Oh, dari BSI nanti ke siapa saja. Nah, ini bisa kita lakukan proses audit. Dan mungkin sistem pengelolaan beasiswa, Anda suka daftar beasiswa, atau mungkin wifi-nya kok lemot melulu ya, gitu ya. Nah, coba diaudit. Atau sistem apa namanya, sistem-sistem yang ada di kampus ini kok datanya kok sering nggak valid ya, misalnya gitu. Jangan-jangan ada hacker, misalnya gitu. Boleh dilakukan audit keamanan untuk jaringan kampus. Atau ada websitenya kenapa ada deface gitu. Tiba-tiba gambarnya ganti dengan gambarnya bintang film dari mana, misalnya gitu ya. Logonya diganti. Nah, ini keamanan websitenya ada masalah. Nah, ini bisa dilakukan proses auditing seperti ini. Audit bisa dibawa ke sini gitu, tergantung nanti. Nah, contoh misalnya dari proses-proses yang macam-macam tadi, terus yang ada 37 proses tadi, itu nanti kita pilih, tidak semua. Milihnya gimana? Balik kemarin goal cascading. Gitu. Nah, nilainya goal cascading. Nah, ini kalau di dalam dokumen PAM tadi ya, di sini ngomongin di PAM dari mana ya? Lupa di PAM atau yang self assessment guide tadi ya. Prinsipnya adalah bagaimana kita melakukan scoping ya. Melakukan scoping itu pemilihan tema yang harus diaudit apanya gitu. Nah, ya, saya lupa, tapi goal cascading lah prinsipnya ya. Goal cascading. Nah, dengan goal cascading itu nanti kita bisa mengarahkan kita, misalnya kita mau mengaudit keamanan. Nah, nanti pelajari goal cascading-nya mulai dari BSC-nya, BSC ada kemarin ada 4 itu ya. Ada 4 itu kita tengok mana sih yang enggak terpenuhi, mana sih yang ada masalah. Nah, itu terkait dengan dimensi BSC-nya yang mana, kemudian enterprise goal yang gagal dicapai yang mana, didetailkan dari enterprise goal, kemudian ke IT goals, dari IT goals lihat lagi ke prosesnya gitu. Nah,
Tuh, sorry, ini ada gangguan sebentar, ada empus lewat ini. Sebentar. Oke. Nah, jadi kita mengkombinasikan antara goal cascading dengan hal-hal yang tadi. Kamu turun ya, ada, kamu duduk sini. Ush. Nah, oke, sebentar, mana lagi? Oke, itu contoh kasusnya begitu. Nah, kemudian ini kalau mau dicoba apa namanya, contoh kasus gitu ya. Contoh kasus yang bisa diangkat begini nih kalau mau melakukan auditing. Misalnya sebuah perguruan tinggi, boleh mau disebut WADE atau yang lain gitu ya, sering mendapat komplain dari mahasiswa dan orang tua tentang jadwal kuliah dan lambatnya info hasil studi. Pengaturan jadwal kuliah sering bermasalah. Mahasiswa dan orang tua lambat mendapatkan info tentang hasil studi tiap semester. Oke, misalnya kondisinya seperti ini. Nah, kalau kondisi seperti ini, gimana nih kita mau mengauditnya? Nah, silahkan. Nah, ini dicoba ya. Dari BSC-nya nanti ketemunya apa, yang harus diaudit, yang sisi yang mana, dari sisi enterprise goal yang mana. Nah, tentu perguruan tinggi enterprise goal-nya nanti didefinisikan, gitu kan. Perguruan tinggi itu punya visi, misi, tujuan, sasaran, gitu kan. Setiap prodi kan punya. Nah, nanti mana yang nggak tercapai, nanti dicari, diaudit. Nah, nanti kan akan kita sampai ketemu pada proses mana yang harus dinilai. Menggunakan kopi. Oke, ini contohnya begitu ya. Ini contoh kasus ya, contoh kasus yang bisa kita skenariokan. Oke, saya mau bikin skrip tentang audit. Yang kita mau audit misalnya aplikasi apa ya? Misalnya Anda sering jajan online, sering jajan online. Ini setiap kali jajan saya pesennya kopi kok yang datang teh, misalnya gitu ya. Nah, ini berarti ada masalah kan, yang pesen kopi satu kok datangnya teh tapi dua. Nah, ini itu ada problem. Atau hal yang lain, misalnya aplikasi online tentang perpustakaan misalnya. Saya cari buku kopi tapi keluarnya kok yang keluar kok bukan kopi tapi tema yang lain. Nah, ini kan nanti ada problem. Nah, nanti bisa dicari kasusnya begitu. Oke. Nah, antara lain nanti bisa mendefinisikan mulai dari sini. Kalau misalnya Anda mau mencoba membuat skenario audit, contohnya nih, latar belakang problemnya itu apa? Kenapa perlu dilakukan audit itu ya? Dan ruang lingkupnya dicari. Enterprise goal, IT related goal, domain dan prosesnya apa. Kemudian cari racinya seperti apa, siapa yang akan ditanya-tanya nanti siapa saja. Nah, kemudian nanti baru definisikan kuesionernya seperti apa, kemudian simulasi pengukuran. Nanti akan kita peroleh capability level. Nah, dari capability level yang tadi dia berada pada level berapa, kemudian dimaknai. Oh, ini levelnya 2 misalnya gitu ya. Nah, terus kalau levelnya 2 gimana? Nah, kemudian kita memberikan advice, memberikan saran-saran. Ibaratnya begini. Ini yang datang siapa saja sih? Kita coba diskusi ya, Acak ya. Siapa ini? Ada Irsa Fitra Mati, betul? Ada monitor? Ada, Pak. Oh, oke. Irsa. Sebentar, tadi saya mau ngomong apa tadi? Lupa jadinya. Contohnya begini. Ini. Saya mau mengambil padanan audit. Kita membuat nilai dengan dipadankan dengan kalau Anda periksa ke dokter. Oke, Mas Irsa. Anda pernah periksa ke dokter?
Oh, belum pernah. Wah, Sejauh sehat ini terus belum berarti ya. pernah, Pak. Alhamdulillah. Masya. Oke, siapa yang pernah mengalami eh, demam tinggi, panas gitu? Panas tinggi, ada? Siapapun Anda, ada yang mengalami pernah mengalami begitu? Wah, sehat semua nih. Nggak ada yang pernah panas ya. Dia, dia mana dia? Ini yang online HP-nya atau laptopnya atau orangnya nih ya, dipanggil nggak ada. Dia tidak monitor. Saya cek aja. Syarif Hidayat. Hidayatullah ini nggak lengkap sih munculnya sini ya. Ada, Pak. Udah, oke. Syarif, pernah panas tinggi, demam? Pernah, Pak. Pernah. Sampai berapa derajat Anda diukur oleh dokter? Terakhir dulu Ingat 36, nggak? Pak. 36 itu sehat, nggak panas, nggak demam. Oke, ada yang siapa lagi lihatnya yang lain nih yang pernah periksa dokter itu sampai di atas 38 gitu. Ada nggak? Oke lah, gini. Misalnya ada seorang kalian lah atau siapa. Ini contoh aja ya, tapi Anda nggak usah ngalami. Misalnya seseorang lagi panas tinggi, dicek oleh dokter. Oleh dokter, diukur suhu, kita tahu bersama bahwa seseorang yang sehat itu suhunya 36 sampai 37. Kalau di bawah 36 ini perlu mendapat perhatian. Ini berarti tubuhnya dingin gitu. Tubuhnya dingin nanti ada masalah juga gitu. Atau kalau sudah di atas 37 ini perlu warning, perlu notifikasi. Apalagi kalau yang punya penyakit sehingga sampai 39 gitu. Ya, saya waktu kena Covid sampai demam tinggi sampai 39 ya. Ya, sepanjang perjalanan saya di bawah ambulan itu suhu saya bisa 38 39 gitu. Nah, begini. Saya panggil siapa lagi nanti? Kalau misalnya Anda diukur oleh dokter 39 itu artinya sakit. Kemudian dokter Anda pas periksa, dokternya ngomong, "Mas, Anda 39 suhunya. Udah, Anda pulang dulu ya." Gitu. Misalnya dokternya cuma gitu, "Anda pulang aja ya 39, istirahat." Kalau dokternya hanya begitu, puaskah Anda dengan apa yang disampaikan oleh dokter? Apa nih? Syarif lagi coba. Tidak, Pak. Udah. Oke, saya tanya yang lain lagi ya. Nanti balik langsung. Dimas Rizky ada? Enggak. Oke, Dimas pernah Ada, periksa Pak. dokter? Pernah. Pernah, Pak. Pernah suhu tinggi sampai berapa? Kalau nggak 39, 40 Ya, pas, 9, Pak. 40. Kapan itu? Berapa bulan yang lalu atau berapa tahun yang lalu Anda dapat segitu? Setahun yang lalu sih, Pak, kalau nggak Nah, salah. setahunan ya. Oke, Mas, itu saya ikut mengulangi pertanyaan. Pada saat Anda 39, kemudian dokternya ngomong, "Mas, Anda suhunya 39, udah Anda istirahat dulu ya." Biasanya gitu. Anda puas nggak dengan begitu? Cukupkah dengan begitu? Nggak, Pak. Nggak puas, Pak. Terus apa yang mestinya Anda peroleh dari dokter itu? Atau seperti apa harusnya dokter itu ngomong ke Anda? Seperti, apa ya, ngasih uh, saran itu, apa ya? Kurang tahu sih, Pak. Nggak tahu. Nah, oke, kan begini. Dokter dapat nih 39. Mas, ini suhunya 39. Atau Anda harus istirahat.
Yang kedua, saya kasih obat, kan gitu kan. Anda harus istirahat. Yang kedua, saya kasih obat untuk turun panas. Nah, obat turun panas. Nah, oke, kemudian cuma kita harus tahu nih, Anda panas ini kenapa? Anda kena tipes, atau malaria, atau ada penyakit yang lain. Nah, untuk ini Anda harus cek lab, cek darah gitu ya. Nanti saya kasih resep, sekaligus saya kasih pengantar untuk periksa ke lab agar diambil darahnya sedikit, kemudian dicek. Anda sedang sakit apa? Anda cuma infeksi atau apa gitu. Nah, kemudian kasih obat turun panas, panasnya turun kan, tetapi penyakitnya belum ketahuan gitu kan. Penyakitnya belum ketahuan. Sehingga dokter belum bisa memberi obat yang lebih jauh. Obatnya baru sekedar turun panas. Tetapi harus dicari ini sakitnya sakit apa. Terus misalnya ketahuan, ini demam tinggi karena ada misalnya sebutnya infeksi saluran nafas misalnya gitu. Nah, dari infeksi saluran nafas maka kemudian dokter akan mengembangkan, kalau ada infeksi saluran nafas artinya harus diberi obat yang ini. Obat yang tidak sekedar turun panas, tetapi mungkin harus diberi misalnya antibiotik atau diberi apa gitu. Atau kemudian ternyata bukan, ternyata ini infeksi saluran pencernaan, ada infeksi di usus misalnya gitu ya, ada infeksi di usus. Nah, setelah tahu infeksi di usus, maka tidak cukup hanya dengan diberi paracetamol atau diberi obat turun panas, tetapi bahwa karena ada infeksi saluran pencernaan di usus dan ususnya sudah bermasalah, maka harus dilakukan pembedahan, harus dilakukan operasi, ususnya harus dipotong, misalnya gitu. Harus dipotong. Kemudian setelah itu Anda harus istirahat agak panjang, memberikan perlakuan, obat, dan sebagainya. Setelah itu nanti Anda akan sehat. Gitu. Nah, audit SITI atau audit yang lain sebenarnya prosesnya hampir sama dengan yang dilakukan oleh dokter tadi. Kita melakukan assessment, kita melakukan penilaian, kemudian kita mendapat skor. Tadi pertama skor itu kan baru dapat suhu tadi itu, suhunya sekian gitu, atau leveling di auditnya sekian. Cuma untuk mendapatkan level di audit, di capability level tadi, kita harus melakukan pemeriksaan agak panjang. Kalau dokter cukup dengan termometer itu dapat suhunya. Sedangkan kita untuk mendapatkan level yang ini tadi, level yang ini 0 sampai 0, apa namanya? Tadi ya. Dari sini tadi assessment guide. Nah, untuk bisa mendapatkan level ini kita sudah harus melakukan pembuatan kuesionernya disebar, diisi, kemudian dihitung hasilnya, ini baru dapat levelnya ini. Nah, kalau dokter sampai melakukan pemeriksaan lebih lanjut, sampai kemudian operasi, potong usus, dan sebagainya, maka kita juga begitu. Proses auditing itu, dalam hal ini, kita ngitung skor, kemudian setelah skornya ketemu, kita cari titik lemahnya. Kelemahannya apa? Kelemahannya di titik ini nih, bagian ini. Kalau misalnya tadi contoh kasusnya tadi misalnya apa ya? Nah, misalnya yang ini, misalnya problemnya adalah websitenya universitas misalnya kena deface. Misalnya tampilan www.djid berubah menjadi tampilan balap mobil misalnya gitu ya. Loh, kenapa kok bisa begitu gitu? Terus dilakukan pelacakan, diaudit, titik lemahnya di mana, bagian mana di server dan di jaringan itu yang bermasalah gitu. Nah, dari dapat itu akhirnya kemudian dilakukan perbaikan. Ternyata HTTPS-nya bermasalah, protokol HTTPS-nya bermasalah. Ternyata port nomor sekian ini masih terbuka dan bisa dimasuki oleh hacker, misalnya gitu. Nah, karena masih terbuka, dimasuki oleh hacker, maka port-port yang nomor sekian ini harus ditutup, misalnya begitu. Nah, ini sudah sampai ketemu levelnya sekian, problemnya, sumbernya, masalahnya ini, kemudian solusinya apa yang harus dilakukan. Itu hampir sama dengan begitu. Ini proses audit
kurang lebih sebenarnya hampir sama ya, kita ngomongin audit, auditor, ngomongin dokter itu ya ada kemirimannya lah gitu ya. Nah, cuma kalau dokter ini obyeknya manusia, nyawa gitu. Kalau kita ini obyeknya ya lembaga atau sistem atau software atau hardware atau jaringan atau data dan sebagainya. Obyek yang kita periksa itu kita ukur levelnya, kemudian kita cari masalahnya, kita cari solusinya. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Oke. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan. Ada ya. Oke. Nah, udah karena minggu depan sudah UTS, maka UTS-nya nanti Anda ini ya. Anda bikin ringkasan aja ya. Ini sifatnya open ringkasan lah itu. Open ringkasan, cuma ringkasannya ya harus wajib tulis tangan. Nggak boleh diketik. Ya, Anda ngeringkas. Kemudian pakai 1 lembar A4. 1 lembar A4, kertas A4. Boleh bolak-balik. Ya. Lembar A4 polos itu, kertas kuarto itu, boleh bolak-balik. Ini bolak-balik. Tulis tangan asli, bukan fotokopian ya. Saya nggak mau nanti pas ujian, kalau ini ternyata kopian dari, dia harus Anda ngeringkas sendiri. Anda ngeringkas bareng-bareng boleh gitu ya. Anda belajar berdua, bertiga, berberapa buat ringkasan bareng-bareng boleh. Tetapi bahwa ringkasannya harus Anda tulis dengan tangan Anda sendiri. Nanti ringkasannya kumpulin gitu, ikut dikumpulin bersama lembar Jawa. Oke, itu jadi ya ujian kita mungkin sepuluhan ya pengertian aja. Kita belum sampai ke skenario audit lah. Pengertian audit SITI, kemudian kita sudah bicara tentang goals gitu ya. Kita sudah bicara goal cascading, ada ownership COVID dari stakeholder need, bahwa kemarin COVID memisahkan antara governance dan manajemen, kemudian detail sebuah proses yang awal kuliah tadi sudah saya review lagi, dan juga yang kuliah hari ini konsep tentang PAM ya, proses proses assessment model ya, proses assessment model itu tentang ini. Dan buat ringkasan itu sebagai bahan kita untuk ujian. Kira begitu. Tes. Oke, gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, oke lah. Untuk kuliah hari ini saya kira kita cukupkan sekian. Jadi prinsipnya yang kita pelajari hari ini sampai pada PAM. Namun kita PAM-nya belum kita detailkan, belum sampai membahas ini nih nanti bahwa COVID itu punya apa namanya toolkit gitu ya, toolkit untuk self assessment template. Oke, ini next lah gitu ya. Nah, setelah UTS saja nanti kita diskusikan. Masing-masing proses bisa dibuatkan kuesioner sendiri gitu, ada nilainya. Gitu. Oke. Nah, baik itu. Mari kita tutup untuk kuliah pada pagi hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat belajar.